Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus. Alhamdulillah rekan-rekan semua, sekarang kita masuk kembali di chapter aplikasi turunan. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan maksimum minimum, ya. Lalu ada kemonotonan dan kecekungan. Untuk pertemuan hari ini kita insya Allah akan membahas terkait dengan anti turunan dan persamaan diferensial. Nah, lalu bagaimana dengan sisa aplikasi turunan yang lainnya, ya, seperti ekstrim lokal dan ekstrim pada interval terbuka, lalu penggambaran grafik menggunakan kalkulus, teorema nilai rataan untuk turunan, menyelesaikan persamaan secara numerik. Ini sudah kami sediakan videonya yang merupakan karya dari mahasiswa angkatan 2019. Kami sediakan di spot, ya. Silakan kontak dosen. Oke, untuk mengawali perkuliahan hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pertemuan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pemahaman ilmu ini, ya. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat kita akhiri. Nah, teman-teman, kita akan sekarang fokus membahas terkait dengan anti turunan dan persamaan diferensial, ya. Kita awali bahasan kita dengan bahasan terkait dengan anti turunan. Oke, dalam hidup, ya, terkadang berlaku, ya, keseimbangan yang disusun oleh sesuatu yang berkebalikan. Ya, seperti halnya turunan, ada juga kebalikannya adalah anti turunan. Oke, nah, konsep apa lagi yang ada kebalikan seperti itu? Misalnya apa? Yin and yang, atau misalnya di sini ada utara, selatan, ada juga apa? Kiri, kanan, ya. Pria dan wanita dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali yang konsep tentang terkait dengan kebalikan ini, ya. Dan ini kebalikan ini bukan membawa sesuatu yang negatif, tapi justru membuat hidup kita jadi lebih seimbang, ya. Karena kalau nggak ada pria, kalau nggak ada wanita, pria akan kesulitan, ya. Begitu juga dengan wanita, ya. Kalau nggak ada pria, mungkin rasanya kesepian, ya. Oke, kita fokus lagi, ya, ke bahasan kita. Oke, bahasan kita adalah terkait dengan anti turunan, ya. Nah, jadi setelah sebelumnya kita di sebelum UTS kita sudah membahas terkait dengan konsep turunan, ya. Nah, misalkan kalau di turunan kan kita seperti teman-teman mungkin mengerti konsep input, proses, dan output, ya. Kalau di turunan bisa kita sebutkan bahwa input ini ada sebuah misalnya di sini adalah input. Dia masuk ke sini, dia adalah sebuah proses, ya. Tapi hasilnya adalah output, kan. Ya, turunan bisa kita anggap sebagai sebuah operator, ya. Sebuah operator, misalnya kita tulis di sininya adalah aksen X, ya, atau DX, ya, operator. Namun bedanya dari operator aritmatik adalah untuk turunan, ya, inputnya adalah sebuah fungsi, kan. Ya. Saat sebuah fungsi dimasukkan ke operator turunan, maka nanti outputnya adalah sebuah fungsi lagi. Yang bentuknya adalah saat fungsi fx dimasukkan ke operator turunan, maka dia akan menghasilkan jadi f aksen x. Nah, konsep anti turunan mirip. Ya, jadi pada saat yang sama, operatornya masih menggunakan yang sama, turunan, ya. Inputnya harus apa? Kalau saya menginginkan outputnya adalah fx. Jadi di sini adalah fx. Oke, operatornya masih sama. Nah, inputnya harus apa? Nah, inilah yang kita sebut dengan anti turunan, ya, konsepnya. Oke, konsep ini teman-teman harus pahami dan perlu kuasai juga, karena ini menyangkut dengan konsep dasar atau fundamental dari
mata kuliah dari chapter anti turunan ini ya. Kita berangkat ke sebuah definisi ya, fungsi f(x) disebut suatu anti turunan dari f(x) ya. Di sini pengaruhnya cukup signifikan, penulisan saat f-nya ditulis kapital dan kecil ya. Pada interval I, jadi kita batasi observasi kita ya, ruang lingkup observasi kita batasi pada satu interval. Oke. Kalau misalnya nggak diketahui, dianggapnya dari tahingga sampai tahingga atau bilangan real ya. Nah, bila f aksen x sama dengan fx untuk setiap atau seluruh x anggota I, x-nya harus jadi anggota di interval tersebut. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh ya. Di sini kita memiliki fungsi yang namanya adalah x kuadrat. Sekarang kita mau mencari fungsi apa yang menyebabkan turunannya adalah x kuadrat, maka kita mencari fungsi anti turunannya. Oke, kira-kira fungsi apa yang kalau diturunkan jadi x kuadrat? Nah, bisa dijawab? Silahkan dijawab dalam hati masing-masing. Oke, pertama adalah fungsi sepertiga x pangkat 3 plus 4. Benar nggak? Saat fungsi ini kita turunkan ya, 3-nya kan ke depan ya. 3 dikali 1/3 jadinya, dan pangkatnya berkurang jadi x kuadrat. Jadi ini coret-coret jadi x kuadrat kan. Ya, 4-nya jadi hanya konstanta, jadi tidak mengandung x, jadi 0. Oke. Nah, tapi sepertiga x pangkat 3 min 7 juga sama hasilnya. Ya, hasilnya juga sama dengan x kuadrat. Nah, ini adalah anti turunannya juga. Oke. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Aduh, maaf, ini kecoret. Nah, cari anti turunan fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3 pada min tahingga sampai tahingga ya, alias bilangan real. Yang tahu? Ya, kita mencari fungsi yang turunannya adalah 4x pangkat 3. Oke? Dari konsep yang tadi Bapak jelaskan, tentu akan banyak ya fungsi yang menghasilkan turunannya adalah 4x pangkat 3. Yang pertama adalah ada x pangkat 4, ada x pangkat 4 plus 6 pun sama tetap ya. Ada x pangkat 4 min 4 gitu. Ada x pangkat 4 min 2, min 3, x pangkat 4 plus sekian gitu ya. Jadi konstanta ininya bisa beragam. Ya. Nah, dia termasuk ke nanti menghimpun sebuah komunitas atau keluarga dari fungsi yang menghasilkan turunannya nanti 4x pangkat 3. Ini kan banyak. Dampaknya apa? Konstanta itu adalah ke pergeseran ya. Pergeserannya bisa ke atas atau ke bawah gitu ya, bukan ke kiri ke kanan ya, karena dia adalah konstanta. Seperti itu. Jadi himpunan inilah yang nanti atau kelompok fungsi f(x) ya, x pangkat 4 plus c ya, dengan c-nya adalah konstanta, merupakan anti turunan ya. Jadi fungsi yang menghasilkan turunannya adalah 4x pangkat 3 pada R ya, dengan real. Nah, karena f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 sama dengan fx untuk setiap x anggota real. Nah, jadi di sini kita mengenal anti turunan, disebut juga integral tak tentu. Nah, terus apa bedanya ya? Jadi untuk sebagian matematik ya, praktisi matematik, ilmuwan matematik di luar sana gitu, mereka menganggap anti turunan juga kadang-kadang disebut sebagai integral tak tentu. Ya, ini seperti hal yang sama gitu. Tapi kalau Bapak lebih telisik lagi, ternyata ya bisa kita temukan sedikit perbedaannya. Jadi kalau misalnya pada saat x pangkat 4 ini, 4x pangkat 3 ini fungsinya adalah x plus 4 plus, misalnya mau menjadi plus 4 ya, plus 5 misalnya ya. Ini kan turunannya adalah 4x pangkat 3 ya. Nah, jika disebutkan ini fungsinya ini adalah anti turunan. Oke. Tapi kelompoknya atau keluarganya, nah ini yang kita tuliskan sebagai x plus 4 plus c, ini adalah integral Oke. Nah,
Mungkin teman-teman ada yang penasaran lah, di sini ada tulisan integral tak tentu. Berarti ada yang tentunya dong? Jelas ada. Ya, mungkin teman-teman di SMA atau di SMK mengenal konsep integral pas saya untuk hitung luas, Pak, ada kaitannya sama bilangan. Ya, nggak ada CC-nya gini, langsung bilangan jelas. Nah, itu adalah konsep integral tentu yang bahasannya berbeda dengan bahasan kita hari ini. Itu nanti akan ada chapter khusus terkait dengan integral ya. Itu memang terkait dengan luas ya, luas bidang. Oke, bisa dipahami ya konsep terkait dengan anti turunan dan integral tak tentu ini. Oke. Kalau masih agak belum paham bisa di pause dulu terus di playback lagi ya ke menit atau detik sebelumnya. Oke ya. Nah, seperti halnya turunan, kita pun memiliki teorema ya. Teorema ini kita gunakan sebagai senjata kita untuk mengerjakan persoalan di matematik. Ya. Levelnya banyak ya, ada teorema. Jadi teman-teman coba cari apa ya istilahnya semacam urutan tingkat kepercayaan satu teori dalam matematik ya. Ada yang sebutnya definisi, lemma, ada teorema, ada sampai hukum. Nah, ini cari urutannya gimana, terus apa bedanya, oke? Gampang, googling, insya Allah ketemu. Nah, kita fokus lagi. Nah, dalam aturan integral tertentu, kita akan mengenal teorema aturan pangkat, yaitu saat kita melakukan integral, jadi simbolnya seperti ini integral ya. Integral tertentu simbolnya ini ya. X pangkat R dx, saat kita akan melakukan integral X pangkat R dx, maka bentuk integralnya adalah X pangkat R plus 1 dibagi pangkatnya R tambah 1 tambah C, jangan lupa ya. Penting sekali tambah C. Dengan syarat R-nya nggak boleh sama dengan min 1. Kenapa? Karena kalau R-nya sama dengan min 1, dia akan hasilnya tidak diisi. Oke. Nah, contoh. Misalnya, teman-teman diminta untuk mencari anti turunan dari X pangkat min 3. Ya, di sini kita lihat bahwa min 3-nya adalah sebagai R-nya ya. Oke, maka saat mengintegralkan X pangkat min 3 dx, ya, tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi X. Ya, R-nya jadi min 3, maka integralnya adalah X pangkat min 2 per min 2 plus T. Ya. Sampai sini mungkin masih mudah ya, teman-teman masih bisa menguasai. Karena ini sedikit mengulang dari mata pelajaran di kita masuk ke teorema terkait dengan fungsi trigonometri ya. Di sini fungsi teorema integral tak tentu dari sin X dan cos X. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini integral dari sin X dx adalah min cos X plus C dan integral dari cos X dx adalah sama dengan sin X plus C. Ya, jangan kebalik ya. Dari misalnya turunan sin apa? Integral sin apa? Ya. Jangan kebalik, kalau turunan sin kan turunan sin kan cos X. Kalau integral sin min cos. Nah, konsep ini jangan kebalik ya, dan harus bisa teman-teman pahami. Nah, lalu yang kedua adalah teorema kelinearan integral tak tentu ya. Jadi saat di sini kita memiliki bilangan skalar ya, bilangan apa ya, konstanta, koefisien di sini dari satu fungsi. Nah, ini koefisiennya bisa kita keluarkan ya, dan kita fokus ke integral fungsinya aja. Atau jika kita memiliki dua buah fungsi ya, yang pertama adalah fungsi fx, yang kedua adalah gx ya, dalam kurung diintegralkan. Nah, ini sama aja bisa kita integralkan masing-masing dulu. Misalnya kita integralin fx dulu, terus integralin lagi gx, baru nanti kita lakukan operasinya, pertambahan atau pengurangan. Ya, bentuknya adalah ini saat 2x kuadrat plus 3x ya, koefisiennya di sini x kuadrat adalah 2, x adalah 3. Udah integralin dulu x kuadratnya dan x masing-masing. Nah, di sini ada C1 dan C2 ya, karena ini adalah konstanta ya, nilainya masih sembarang, maka bisa kita satukan. Akhirnya jadi CC juga, jadi C aja bisa kita definisikan. Oke, nah keduanya dikalikan dengan hasil integral. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa dipahami?
ya, masih cukup mudah. Oke. Jadi sini ya, koefisiennya dari satu fungsi ini bisa kita lepas lagi ya. Kita keluarkan dulu. Oke, di sini ada koefisiennya adalah 2 dan 3 ya. Fungsinya adalah x kuadrat dan x. Oke. Nah, di sini kita bisa memisahkan dulu ya antara koefisien dan fungsi. Yang pertama, lalu yang kedua adalah masing-masing diintegralkan dulu ya, fungsi x kuadrat dx dan akhirnya selanjutnya adalah x dx. Oke, ya. Lalu di sini x kuadrat diintegralkan adalah sepertiga x pangkat 3 ditambah c1 ya. Lalu yang kedua adalah fungsi yang berikutnya, x diintegralkan adalah setengah x kuadrat. Oke, jangan lupa masing-masing ditambah c kan, kita sedang mengintegralkan masing-masing fungsi ini. Nah, karena bilangan c ini adalah bilangan sembarang ya, c1 dan c2 kita identifikasi, maka c1 dan c2 ini bisa kita bisa kita kelompokkan ya, karena ini adalah bilangan sembarang ya, jadi udah kita satukan saja jadi c. Oke, dipahami ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Di sini kita punya dua buah fungsi ya. Pertama adalah fungsi 6x kuadrat ditambah fungsi sin x. Lalu keduanya akan kita integralkan ya. Kita akan integralkan dari kedua fungsi tersebut. Nah, di sini ada dua buah fungsi ini. Ini adalah dua buah fungsi yang ditambahkan lalu diintegralkan. Nah, ini sama aja dengan kita mengintegralkan masing-masing fungsi tersebut ya. Yang pertama kita integralkan fungsi x kuadrat dan sin x. Oke. Ya, dengan koefisiennya kita lepas dulu. Kalau x kuadrat, fungsi x kuadrat koefisiennya adalah 6, kalau sin x 1 ya. Oke, seperti halnya tadi sudah dijelaskan bahwa x kuadrat ya sepertiga x pangkat 3 ya, dikali 6 maka jadinya 2x pangkat 3. Lalu integral dari sin x adalah min cos x ya. Dan jangan lupa plus c ya. Oke ya, mungkin bisa dipahami. Oke, kita masuk ke teorema berikutnya, yaitu terkait dengan teorema aturan pangkat yang digeneralisir. Nah, di sini isi teoremanya adalah misalkan ya, kita punya fungsi g ya, yaitu adalah suatu fungsi yang dapat didiferensiasi. Apa maknanya? Coba cek lagi ke bab turunan ya, maksudnya apa? Diferensiasi, didiferensiasi. Dan R adalah suatu bilangan rasional yang bukan min 1. Maka integral dari Gx pangkat R dikali G aksen X dx ya, caranya ternyata cukup mudah. Hanya Gx aja ya, dipangkatkan R plus 1 dibagi R plus 1 ya. Jadi kita punya dua buah fungsi ya yang dikalikan, tapi dia punya karakteristik ya, ada yang sebagai gx-nya, ada yang sebagai g aksen x-nya. Nah, maka yang perlu ditekankan adalah kemampuan teman-teman yang perlu mengetahui atau mengenali mana yang g dan mana yang g aksen x-nya. Oke, nah nanti seiring waktu, seiring ya semakin jam terbangnya makin panjang ya. Nah, nanti kemampuan untuk mengenali ini akan lebih terasa feelingnya. Oke. Ya, aturan pangkat ini juga ini ya erat kaitannya dengan konsep aturan rantai ya di waktu kita pelajari di chapter turunan. Jadi aturan pangkat yang dimaksud ini ya konsepnya mirip-mirip dengan aturan rantai ya. Nah, contoh kita misalnya diminta untuk menghitung integral dari x pangkat 4 tambah 3x lalu dipangkat 30 dikali dengan fungsi 4x pangkat 3 tambah 3 dx ya. Kita integralkan kedua buah fungsi ini. Terlihat bahwa di sini cukup, kalau kita menghitung secara manual ini lumayan juga ya, karena yang satu melibatkan pangkat 30 ini. Nah, tapi kita sekarang adalah kenali dulu ya, kita lihat ya, atau kita ingat bahwa kita perlu mencari gx dan mana g aksen dan mana g aksen x-nya. Oke, agar nanti kita bisa masukkan jadi
Gx R plus 1 per R plus 1. Ya kan? Saat kita mengidentifikasi, kita lihat, oh ini X pangkat 4, yang satu lagi 4X pangkat 3. Oh, nah maka di sini bisa kita lihat bahwa X pangkat 4 itu kan turunannya 4X pangkat 3 ya. Oh, maka di sini bisa jadi kita sebagai Gx. Dan ini sebagai Gaksen. Oke. Ya, maka fungsi Gx-nya adalah X pangkat 4 tambah 3X, Gaksen X-nya adalah 4X pangkat 3 ditambah 3. Oke, maka dari sini bisa kita langsung saja, yang penting kan sudah ketahui ya, mana Gx-nya, mana Gaksen X-nya. Dari sini kita tinggal masukkan ke rumus itu kan, Gx pangkat R-nya jadi pangkat 30 kan. Maka Gx tambah 4X pangkat X pangkat 4 tambah 3X pangkat 30 jadi pangkat 31. Dari pangkat 31 per 31 ditambah C. Jangan lupa. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lalu yang kedua adalah contoh. Hitunglah sin pangkat 4 sin pangkat 10X cos X dx ya. Oke, sama seperti hal yang tadi, kita identifikasi dulu mana yang Gx, mana yang Gaksen X. Oke, Gx-nya adalah sin X, kita ambil. Gaksen X-nya adalah cos X. Maka integral dari sin pangkat 10X cos X dx itu adalah ini ya, sin pangkat 11X plus sin pangkat 11X per 11 tambah C. Ya, kalau sudah ketahuan mana Gx sama Gaksen X ini sangat mudah ya jadinya pengerjaan saldo. Oke, itu tadi Bapak sampaikan bahwa ini erat kaitannya dengan konsep aturan rantai kan, ya. Oke, di aturan rantai kan kita melakukan pemisalan ya, misalnya yang di sana adalah apa? U ya misalnya. U-nya adalah sin X ya. Maka kalau kita turunkan kedua ruas dengan X ya, maka kan akan menjadi du per dx ya. Turunan dari sin adalah cos X. Maka dx-nya bisa kita dapatkan ya, du dibagi cos X kan. Maka kalau kita masukkan ke soal di sini ya, lihat soalnya. Oke, ini bisa kita bentuk sebagai sinnya kan kita rubah jadi u ya, maka di sini u pangkat 10 dikali cos X ya. Dx-nya kita ganti dengan ini, berarti du per cos X. Nah, bisa dicoret karena ada yang sama ya, cos X dan sinnya. Maka jadi tinggal integral u pangkat 10 ya apa, du ya. Nah, integralkan jadi pangkat 11 11 per 11, sedangkan u-nya sendiri tadi kita misalkan dengan sin X kan, u-nya adalah sin X, maka ini sin pangkat 11 X per 11 tambah C. Oke, bisa dipahami ya. Gimana? Masih bingung? Kalau misalnya masih bingung, jangan ragu untuk di-pause dulu video ini ya. Lalu teman-teman nanti review kembali ya. Jangan sampai kebingungannya terus dibawa-bawa sampai akhirnya jadi bingungnya bertambah-tambah gitu. Nanti dengan ditambah penjelasan malah tambah bingung kan. Jadi mending pause dulu, istirahat mungkin barang beberapa menit ya, di review kembali baru bisa play lagi. Oke ya. Oke, ini adalah latihannya ya. Silakan teman-teman kerjakan. Jadi di sini kita punya 5 buah soal ya, menerapkan konsep-konsep yang sudah kita bahas tadi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bahasan terkait persamaan diferensial. Ya, jadi persamaan diferensial ini salah satu aplikasi turunan yang banyak ditemui juga di mana ya, di banyak kehidupan kita juga sehari-hari ya, bahkan di konsep
teman-teman di matematik ya, dan di fisika juga gitu ya, banyak ditemuin gitu. Salah satunya adalah terkait persamaan fisika, misalnya di gerak batu benda ya. Mungkin teman-teman mengenal juga hukum Newton. Nanti kita akan bahas untuk terkait dengan persamaan diferensial dan penggunaannya. Oke. Nah, teman-teman tentu ini erat kaitannya juga dengan bahasan terkait dengan diferensial ya. Di bab turunan ya, dalam subbab sebelumnya kita telah mengintegrasi suatu fungsi f untuk memperoleh fungsi baru f ya, dengan cara ini ya. Yang sebelumnya tadi yang terkait dengan turunan ya, kita mengintegrasi atau kita mengintegralkan sebuah fungsi ya, fx dx, maka hasilnya adalah fx plus c-nya ya. Nah, dalam bahasa turunan ya, di sini f aksen ya, sama dengan f ya. Di sini seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa ya kapitalnya itu jadi berpengaruh ya. Nah, dalam bahasa diferensial kita tulisannya jadi seperti ini, dfx sama dengan fx dx. Nah, teman-teman yang masih ingin cari tahu lebih lanjut bisa cek notasi Leibniz ya. Di sini terkait dengan notasi-notasi dalam turunan. Oke. Nah, sehingga saat kita mengintegralkan dfx sama dengan integral fx dx, maka hasilnya adalah fx plus c ini. Oke. Ya. Menyelesaikan persamaan diferensial adalah mencari suatu fungsi yang tidak diketahui. Nah, asalnya nggak ketahui. Kalau di anti turunan kan kita masih ada sesuatu yang tidak kita ketahui, yaitu apa? C-nya itu ya kan? C-nya kita nggak tahu nilainya berapa, tapi dianggap udah beres dulu aja. Tapi di persamaan diferensial kita akan mencari. Oke? Nah, contoh bentuk persamaan diferensial adalah seperti ini, dy per dx sama dengan 2xy plus sin x dan seterusnya ya. Ini adalah contoh persamaan diferensial. Nah, tapi seperti yang kita ketahui ya, bahwa kalau kita kan banyak mana istilah y dengan fx. Oke, kalau kita menurunkan keduanya berarti kan jadi dy per dx sama dengan f aksen x nya. Oke, maka dy itu adalah f aksen x dx. Nah, ada hubungannya kan antara dy dan dx gitu. Sekarang dibalik gitu ya, kita udah punya hubungan atau udah tahu hubungan antara dy dengan dx ya. Nah, sekarang yang kita cari adalah fx-nya. Fx-nya itu apa? Ya, itu konsep fundamental dari persamaan diferensial. Nah, di sini kita masuk ke contoh. Ya. Tentukan persamaan kurva yang melalui titik min 1,2 dan mempunyai turunan 2x di setiap titik x-nya yang dilalui. Oke. Nah, di sini kita dapat ya, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa misalkan persamaan kurvanya adalah y sama dengan fx kan. Sesuai informasi di atas bahwa turunan dari kurva tersebut, misalnya dy per dx ya, itu adalah 2x di setiap titiknya. Oke. Maka dy adalah 2x dx. Oke. Integralkan kedua ruas dy diintegralkan, terus 2x dx juga diintegralkan. Maka integral dari dy adalah y kan ya, kayak 1 integralin misalnya terhadap jadi x adalah x ya, maka di sini y plus c sama dengan yang 2x nya adalah x kuadrat plus c2 ya, maka y nya kita dapatkan bahwa x kuadrat ditambah c2 kurang c1 kan. Nah, tapi kan c2 kurang c1 ini bisa kita, karena bilangan sembarang bisa kita cukup simbolkan dengan c nya saja, y sama dengan x kuadrat. Oke, di sini kita sudah dapatkan bahwa y-nya persamaan kurvanya adalah y sama dengan x kuadrat plus c. Tapi kan belum selesai sampai situ. Ya, kita perlu mencari nilai c-nya berapa agar bisa tahu persamaan kurvanya dengan lebih jelas, dengan lebih lebih jelas. Ya. Oke, nah maka kita perlu mencari nilai c ini berapa. Oke. Sudah bisa dipahami ya. Nah, kita kan mau mencari lebih, pengen tahu kan tadi
persamaan kurvanya ya. Maka persamaan Y sama dengan X kuadrat plus C itu adalah menyatakan keluarga kurva yang mempunyai turunan 2X ya. Ingat di bahasan sebelumnya di antiturunan dan integral tertentu ya. Sekarang kita akan mencari salah satu anggota dari keluarga kurva tersebut ya melalui titik min 1,2. Jadi kurva apa yang melewati di titik min 1,2? Oke, kita tahu bahwa persamaan Y-nya adalah Y sama dengan X kuadrat plus C. Oke, dan kita ingin tahu persamaan apa yang melewati titik min 1,2, maka kita gantikan X sebagai min 1 dan Y-nya adalah 2. Oke, nah, maka di sini dapatlah bahwa ya C-nya sama dengan 1 kan, maka persamaannya jadi lebih jelas bahwa Y sama dengan X kuadrat plus 1. Oke, ya ini yang mau saya sampaikan bahwa di keluarga X kuadrat plus C itu kan C-nya macam-macam. Di sini yang kita bahas ini adalah yang melewati titik min 1,2 adalah kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 1. Yang titik lain ya persamaannya lain. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan ya. Ini salah satu yang dari konsep persamaan diferensial di fisika. Nah, teman-teman masih ingat waktu di bahasan bab turunan apa hubungannya antara fungsi jarak terhadap waktu ya dengan fungsi kecepatan dan percepatannya? Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi kecepatan terhadap waktu adalah turunan pertama dari fungsi jarak yaitu ds per dt. Nah, percepatan dia adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan atau juga dia adalah turunan kedua dari fungsi jarak ya terhadap waktunya. Nah, kita masuk ke contoh. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter. Oke, kita fungsikan kita memiliki satu buah benda. Nah, di sini satu benda ini dia ada di ketinggian 100 meter. Apa aja lurus ya. Ini 100 meter. Dengan kecepatan awal berarti pada saat awal ya, pada saat waktunya 0 ya, dengan 0. Nah, di hukum 2 Newton ya, kita tahu kan bahwa F sama dengan M kali A, atau massa kali percepatan. Di sini percepatan yang berlaku ya adalah percepatan gravitasi. Oke, nah benda jatuh pada sekian T ya. Oke, misalnya dia di sini lah ya. Benda jatuh kan karena mengalami percepatan gravitasi. Oke, G-nya di sini adalah ya percepatan gravitasi biasanya disebutnya G ya. Min 9,8 meter per second kuadrat ya. Meter per second kuadrat. Nah, sekarang pada saat jatuh di saat T itu berapa ketinggiannya? Ya, pada saat T detik atau T keberapa lah. Ini ketinggiannya jadi berapa? Oke ya. Ya. Jadi kita kan perlu mencari ya bahwa kita ketahui di sini adalah percepatan adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan. Maka ya dari sini kita bahwa dv sama dengan min 9,8 dt ya, atau sama aja dengan ya kita tulis seperti ini. G kan sama dengan atau A ya percepatan sama dengan turunan fungsi kecepatan terhadap waktu kan. Ya, di sini kita tahu G-nya adalah min 9,8 sama dengan dv per dt. Ya, maka dv-nya adalah min 9,8 dt kan. Oke, nah yang ini ya. Oke, nah kita integralkan kan kedua ruas ini. Maka kita dapatkan V-nya sama dengan min 9,8 T plus C. Ya. Oke. Nah, pada saat ini kan fungsi terhadap waktu ya. Pada saat V0-nya kita tahu bahwa dia adalah 0 ya, karena benda belum jatuh waktu itu. Pada saat T-nya sama dengan 0. Maka di sini kan T-nya bisa kita gantikan dengan 0 ya, dengan V-nya 0 adalah 0 ya, pada saat T-nya sama dengan 0 adalah 0.
maka kita tahu bahwa C-nya juga sama. Selanjutnya, kita tahu bahwa fungsi jarak ya, terhadap kecepatan itu ada. Ya. Nah, di sini mungkin ds nih kita ganti dengan dh ya. Oke. Nah, kita punya di sini bahwa v ya. Ya, di sini adalah dari fungsi kecepatan kita tahu bahwa fungsi kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi jarak kan. Maka di sini kita lihat bahwa ya kecepatannya adalah v min 9,8 t plus c ya. Kita turunkan terhadap waktu kan. Ya. Maka ini kan jadinya min 9,8. Begini deh. dh per dt sama dengan min 9,8. Maka enggak lupa nt-nya ya. Maka dh sama dengan min 9,8 dt kan. Ya. Nah, lupa sini t-nya ya. Maka untuk mencari fungsi jaraknya adalah atau ketinggiannya di sini, maka integralkan kan kedua buah ruas. Jadi h sama dengan ya, min 9,8 t jadi t kuadrat kan nantinya. Maka di sini jadi 9,8 per 2 t kuadrat plus ya. Kan konstanta di sini kita menggunakan konstantanya adalah d ya, biar nggak pusing sama yang t ini. Ya udah, maka hasilnya adalah fungsinya adalah 4,9 t kuadrat plus d ya, bahwa kita ketahui bahwa pada saat ketinggian di awal hanya 0 adalah 100, maka d-nya adalah 100 juga ya, karena di sini d-nya kita ganti jadi 100. t-nya 0, maka di sini hilang, maka tinggal sisanya d sama dengan 100. Maka h-nya jadi 100 min 4,9. Gimana? Bisa dipahami? Ya, kalau udah bisa dipahami, silakan teman-teman untuk mengerjakan latihan. Oke? Oke. Video ini kita akhiri di materi sampai ini. Silakan teman-teman pelajari lagi kalau masih ada bingungan, ya pelan-pelan aja, bisa dimengerti ya konsepnya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, video akan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.